Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil adhkar wa tadhkiratan liulil absar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini Allah mentakdirkan kita untuk bisa hidup di bulan suci Rajab. Jangan sampai perasaannya, jiwanya masih di bulan April, karena berbeda pahalanya. Yang harus disebutkan adalah dengan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta di 2 bulan ini, Rajab dan Sya'ban, itu keberkahan, ya, supaya kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Keberkahan sendiri, Rasulullah mengatakan al-barakah, keberkahan adalah ziyadatul kasratul khairi wa ziyadatuhu, banyaknya kebaikan-kebaikan dan terus bertambah. Makanya mudah-mudahan dari mulai salat-salat kita, sedekah-sedekah kita, ta'lim dan sebagainya, ya walaupun ya sederhana, tetapi insyaallah ini akan Allah berikan keberkahan, ditambahkan dan terus bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan berdiskusi tentang fiqhul janaiz, ya, fikih memuliakan jenazah. Namun pembahasan pertama ini tidak langsung ke wafatnya seorang, namun kita mulai dari saranya itu sakit, walaupun kematian tidak harus didahului oleh sakit. Namun di sini ada beberapa adab atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mendapatkan saudara kita atau keluarga kita dalam keadaan sakit. Yang pertama, ternyata sakit itu adalah media naiknya seorang hamba, tingkatan ketakwaannya di sisi Allah SWT kalau ia bersabar. Rasul mengatakan dalam hadisnya, man yuridillahu bi khairan yusibuhu minhu. Jika Allah menghendaki kepada hambanya sebuah kebaikan, maka akan diuji dengan sakit. Nah, maka di sini sakit bukan sesuatu yang negatif, ya. Sakit bukan musibah yang besar, tapi ternyata sakit adalah takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun penting kita sadari adalah yang membuat kita sakit itu bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Entah dari mulai pola makan, pola hidup dan sebagainya, sehingga ada ayatnya wa idza maridtu wa huwa yashfin. Ketika aku sakit, jadi bukan Allah yang mensakitkan, tapi aku sakit. Berarti di sini subjeknya atau pelakunya kita masing-masing. Tapi penyembuh itu hanya satu, huwa yashfin, Allah sendiri. Adapun obat-obatan dan dokter ini hanya sebatas wasilah atau perantara kesembuhan sakit seseorang tersebut. Ada beberapa adab, ya. Pertama, bagi seorang muslim ketika mendapatkan kabar saudara yang sakit, ya, apalagi muslimnya masih ada hubungan kerabatan, entah itu keluarganya, ini diutamakan sebagai hak dia dan kewajiban kita, ya. Di antara hak muslim bagi yang lainnya adalah iyadatul marid, yaitu membesuk atau menjenguk saudara kita sedang sakit. Nah, maka di sini apa saja yang saya lakukan ketika kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit? Yang pertama adalah mendoakan, ya. Mendoakan yang sakit tadi, kemudian ngasih motivasi, kesabaran, karena hidup ini bukan yang kita mau, hidup ini bukan yang kita harapkan. Ketika Allah berikan waktu untuk jeda, untuk sakit, untuk istirahat, maka di sini ada beberapa adab. Pertama, mendoakan orang tersebut. Doanya bisa diantaranya adalah Allahumma inni as'alullaha Rabbul Arsyil Azim ayyashfiyaka, ya. Aku minta kepada Allah, ya, pemilik arsy yang agung, untuk menyembuhkanmu. Ya, kita minta kepada Allah untuk menyembuhkan saudara kita. Atau sederhana juga, Rasulullah pernah mengatakan dengan kalimat
tahurun aw la ba'sa tahurun insyaallah. Ini pendek ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Bisa sama-sama diucapkan? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa artinya tidak masalah, enggak apa-apa. Jadi jangan risau, jangan khawatir, jangan apalagi bimbang ketika diuji dengan sakit. La ba'sa, itu enggak apa-apa, ya. Tahurun insyaallah. Bahkan sakit tadi di hadis yang lain harus mengatakan ketika Allah sembuhkan, maka sakit itu akan bisa menggugurkan, bahkan mensucikan, membersihkan hamba tadi dari segala dosa. Dan bahkan mohon maaf, para sahabat, para salafus saleh ketika diuji dengan sakit mereka pengen lama-lama. Ya, kenapa? Karena merasa begitu banyaknya dosa-dosa. Ketika Allah uji dengan sakit, ini kesempatan untuk apa? Dibersihkan jiwanya dari dosa-dosa tersebut. Kalau kita kan terbalik, pengennya cepat sembuh. Ya, kalau salafus saleh malah menjadikan sakit tadi wahana atau media sebagai pencucian, ya, pensucian jiwa dari dosa-dosa. Maka di sini dari doa tadi bisa kita ambil beberapa hikmah. Ya, di antaranya ternyata sakit ini media meningkatkan iman seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama, mendoakan orang yang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Adab yang kedua yaitu jangan berlama-lama, ya. Ya, kecuali kalau diminta sama yang bersangkutan. Yang khawatir, mohon maaf misalkan ya, mungkin dia sudah pusing, tambah lagi dia ajak ngobrol, apalagi tambahkan masalah apa, ya pilkada lah atau main bola dan sebagainya, akhirnya ya sakitnya takutnya bertambah. Maka di sini sunnahnya tidak berlama-lama kecuali diminta oleh yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, adabnya itu tidak, istilahnya itu tidak mengumbar aib, ya, yang sakit tersebut. Misalkan penyakitnya, mohon maaf, mungkin karena ada kaitannya dengan dosa yang bersangkutan sehingga terjadi penyakit tersebut, ini tidak menyebut aib, ya. Dan jelas kita sebagai saudara muslim ini harus menutupi aib, ya, saudara kita sendiri. Dan terakhir, ya, kita harus berikan motivasi agar saudara kita ini tetap bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kemudian bagi yang sakit, nah, kalau tadi bagi saudara yang sedang menjenguk orang yang sakit, yang kedua ini tentang orang yang sakitnya. Bagi yang Allah uji dengan sakit, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika sakit jelas harus bersabar, ya, karena ini sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan mengharap kematian, ya, jangan mengharap kematian. Misalkan saking sakitnya parah, dia udah kesel, udah misalkan berobat kemana-mana, bahkan dirawat udah lama-lama, udah nggak sabaran, dia minta udah mati aja deh, ya, tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau dia berdoa dengan redaksi Allahumma in kanatil haya khairun li faqdirhu li, ya Allah, kalau hidup ini baik untukku maka berikan, tapi kalau kematian itu baik untukku maka berikan. Nah, jadi yang menentukan hidup mati adalah Allah. Kita nggak minta mati, nah, tapi ketika kita minta kepada Allah, kalau hidup ini baik maka berikanlah kepadaku, tapi kalau kematian itu lebih baik bagiku maka berikan kematian tadi kepadaku. Ini boleh, namun tadi larangannya tidak boleh, ya, kita meminta kematian, karena insya Allah, ya, kita harus semangat walaupun secara medis divonis dengan sakit yang sangat parah. Baik, yang menentukan kematian bukan penyakitnya, tetapi tetap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang kedua bagi orang yang sakit. Yang ketiga, orang yang sakit pun dianjurkan untuk mendoakan saudaranya, ya. Karena ketika sakit itu doanya diantara doa diijabah. Nah, makanya antum teman-teman, sahabat-sahabat, ketika menjenguk orang yang sakit minta doa, ya, kita berdoakan dia dan kita minta doakan saya. Nah, seperti itu, karena doa orang sakit, ya, apalagi sakitnya dengan terzalimi, gitu kan, ya, akibat terzalimi, ini udah double pahalanya, ya. Sudah terzalimi kemudian sakit, maka insya Allah ini diantara tanda-tanda diijabahnya doa-doa kita. Baik. Kemudian yang ketiga adabnya adalah berobat, ya. Jangan sampai salah mengartikan sikap tawakal. Tawakal itu bukan berarti kita menyerahkan kepada Allah begitu saja, tidak.
Ya, tawakal itu disertai dengan as-sa'yu, yaitu ikhtiar. Sebagai manusia tetap harus berobat, ya. Dan obat yang Allah sediakan itu sesuatu yang bukan Allah haramkan, ya. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Dan obat tersebut adalah sesuatu yang bukan Allah haramkan, ya. Ada misalkan ya beberapa obat dan sebagainya, dan ternyata campurannya atau misalkan dari darah dan sebagainya seperti marus dan sebagainya. Di sini sesuatu yang haram itu tidak bisa mengobati penyakit tersebut, karena mustahil Allah menurunkan penyakit tidak diturunkan dengan obatnya. Dan obat tersebut pasti adalah yang Allah halalkan, bukan yang Allah haramkan. Tetap berobatnya silakan, ya. Apakah boleh berobat kepada non muslim atau seorang dokter kafir? Dibolehkan, ya, kalau dia profesional. Atau yang muslimnya nggak ada yang profesional, yang ada hanya orang kafir, dibolehkan. Ya, ini sebatas di muamalah. Begitupun ketika lawan jenis, ya, laki-laki boleh berobat pada perempuan, begitupun sebaliknya. Ya, selagi dalam keadaan kondisi tidak memungkinkan. Tapi sebaiknya kalau bisa berobat ke sesama jenis itu lebih baik, bisa menjaga tidak khalwat dan tidak bersentuhan. Tetapi kembali pada kondisi, apakah kondisi darurat atau apa, ini kondisional saja. Karena ini masih di bab muamalah antara dokter dengan pasien tersebut. Ini beberapa adab. Setelah misalkan sakitnya semakin parah dan sebagainya, dan sudah ada tanda-tanda, ya, detik-detik ajalnya telah tiba, yang kita namakan sakaratul maut. Di sini apa yang kita lakukan? Ketika bisa jadi mungkin hari ini antum ditelepon sama istrinya atau sama anaknya, ternyata orang tuanya atau istrinya atau suaminya ternyata dalam keadaan sakaratul maut. Maka di sini adabnya, ketika kita menemukan saudara kita dalam keadaan sakarah, ya, sakarah itu artinya secara bahasa adalah mabuk, ya, karena ketika itu kesadarannya terganggu. Maka di sini siapa yang mendominasi untuk bisa itu memberikan apakah kebaikan atau bisikan yang buruk. Ya, ini dua pintu akan terbuka, ya. Pintu kebaikan, pintu kejahatan itu terbuka lebar. Maka bagi sebagai seorang muslim, ini jangan sampai kita membiarkan bisikan-bisikan syaitan yang masuk ke dalam telinga saudara kita. Karena dalam keadaan sakar, ya, sakar, mabuk, dia nggak sadar, dia perlu bantuan, pegangan untuk bisa meneguhkan terutama keimanannya. Maka di sini adabnya adalah laqinu mautakum bila ilaha illallah, ya. Talqinkan, bacakan, ya, saudaramu yang dalam keadaan sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Namun di sini teknisnya, ya, kadang ini di teknis kita hadisnya jelas gitu kan. Cuma teknisnya bagaimana? Pertama, suaranya tidak kencang, enggak cepat-cepat. Dan kalimat la ilaha illallah itu enggak bisa digantikan dengan kalimat yang lain. Ada mengatakan ini karena sudah sakaratul mautnya udah di ujung di ujung pintu, misalkan ya udah Allah saja. Karena takut ketika la ilahnya terpotong, la ilaha langsung meninggal, itu kan bukan kalimat tauhid. Ya, la ilaha, tidak ada Tuhan. Akhirnya kan seperti itu. Apakah khawatir? Enggak. Yang jelas kita talqinkan, kita bacakan la ilaha illallah. Teknisnya, ya, dengan suara yang lembut biasa, ya, kalau bisa ke telinganya dibisikkan la ilaha illallah, ya, baik kanan atau kiri sama saja dengannya, bacakan terus. Kalau si calon mayit tadi sudah berhasil mengucapin la ilaha illallah, berarti kita talqin, jangan terus, karena hadisnya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, surga jaminannya. Maka ketika saudara kita ini sudah bisa mengucapkan kalimat tersebut, stop talqinnya. Jangan terus-terusin, jangan. Ya, cukup sekali. Kecuali kalau dia ngomong lagi, mobilku, istriku, istri keduaku, mungkin masih ingat kan. Kalau ada selingan kalimat-kalimat yang bukan kalimat thayyibah, maka talqinkan lagi. Karena khawatir yang terakhir itu yang tadi, kalimat mobilnya lah, atau istri ya sebagainya, atau hartanya, talqinkan lagi sampai ujung kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi ingat ya,
dengan suara yang lirih. Nah, di sini yang diutamakan orang-orang yang bisa berpengaruh, ya bisa jadi pasangannya, orang tuanya, anaknya, yang bisa mengingatkan dia kepada akhirat. Nah, ini jangan sampai misalkan yang datang itu misalkan musuhnya, atau yang pokoknya ya seseorang yang misalkan dia nggak suka dan sebagainya, ini khawatir ya timbul penyakitnya yang lain. Nah, maka di sini anjurannya ya terutama orang-orang yang dekat dengan si calon mayit tadi untuk bisa mentalkinkan kalimat tersebut. Nah, itu ada pentingnya. Jadi cukup kalau si calon mayit tadi sudah bisa mengucapkan kalimat tersebut, maka stop, jangan diulang-ulang lagi. Kecuali kalau diselingi dengan kalimat-kalimat selain kalimat tahlil tadi. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas kematiannya, antum jangan gegabah dalam menentukan, ini udah meninggal nih, bagi-bagi waris. Nah, tunggu ya. Ya, mentang-mentang ini orang kaya, nggak punya anak, istrinya udah nggak ada, misalkan ya sebatang kara, hartanya banyak, langsung panen gitu kan ya. Nah, enggak. Ini panggil tim medis, ya ahlinya. Ya jangan sekedar misalkan dipegang nadinya saja, ini udah nggak bergetar, misalkan ya, jantungnya udah nggak berfungsi, langsung disolatin dan sebagainya. Enggak, tunggu dulu ya. Kita panggil ahlinya. Bener nggak secara medis? Ya, saudara kita ini dinyatakan telah wafat. Nah, kalau yang ahlinya sudah menyatakan wafat, maka mulai ya ada adab-adab yang lainnya. Baik, masuk ke berarti sudah mayit. Nah, adapun hadis tentang laqinu mautakum biyasin. Nah, ada kalimat talkinkan ya calon mayit tadi dengan surah Yasin. Ada kalimat mautakum, ini dua versi. Nah, makanya ada sebagian kelompok yang yasinan ketika dia meninggal. Hadisnya tadi sama. Ada juga memahami Yasin itu sebelum meninggal. Karena kalimat mauta itu artinya adalah calon mayit. Nah, ini apakah bagaimana dikombinasikannya? Jadi di dalam buku ini dikatakan hadis tersebut ya maknanya secara makna itu baik, tidak bertentangan. Namun dari segi sanad itu baru sampai ke sahabat. Ya, tidak sampai ke Rasulullah. Ya, jadi kalimat yang menganjurkan talqin Yasin ini yang sahihnya hanya talqin kalimat la ilaha illallah. Adapun ketika ada saudara kita yang sedang sakit parah, katakannya baca surat apa saja, karena semua ayat itu syifa. Ya, tidak harus surah Yasin. Tapi boleh nggak baca Yasin? Nggak apa-apa, karena Yasin juga Quran. Nah, namun jangan menghususkan ayat yang salah, menghususkan. Ustaz, mohon maaf, saya hafal Yasin saja, udah nggak apa-apa. Ya, ayat pertama ya Yasin selesai dengan baik. Nah, maka di sini hadis tersebut dua versi ini tidak bertolak belakang. Ya, intinya ya ketika talqin, ketika sebelum kematian dianjurkan pula supaya calon mayit tadi teringat ya bacaan-bacaan Quran. Sehingga itulah yang bisa mendorong dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Adapun pemahaman yang kedua yang dipakai oleh sebagian jamaah dengan surah Yasin setelah kematian pada hari yang sama, ini khilafiyah ya, ini khilafiyah aja, jangan sampai kita ini istilahnya itu terus berselisih dalam hal-hal yang cabang ya, bukan prinsip. Ini semuanya ada dalilnya ya tahlilan dan sebagainya, itu silakan, yang enggak pun ya itu enggak masalah, yang penting tidak ada pengkhususan. Nah, di sini tidak pengkhususan bacaan-bacaan. Nah, maka di sini ketika sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Ya, bagi saudaranya atau siapa temannya atau pasangannya ketika si mayit tersebut sudah meninggal, yang pertama adalah igmadul basar, ya, memejamkan kedua matanya. Dan ketika memejamkan mata tidak ada bacaan yang khusus. Membaca bismillah silakan. Ya kan? Namun riwayatnya tidak ada banyak khusus, cukup diusap saja. Ya. Karena bisa jadi kebiasaannya ketika nyawa itu dicabut, ya tabi al-basar. Penglihatan itu akan ngikut kemana? Ke atas. Ya, kayak juling gitu kan ya. Maka tutup ya, pelan-pelan. Gimana kalau melek lagi? Berarti belum mati. Ya, melek lagi misalkan ya, belum mati, belum meninggal misalkan ya. Nah, maka di sini pasti kalau sudah meninggal, tutup matanya, ya. Kalau sudah tutup gimana? Nggak ada bacaan apa-apa. Baru kita tanggalkan pakaiannya. Kalau misalkan susah, karena kalau sudah tidak bernyawa, misalkan ya, itu
semuanya akan kaku, ya kan? Maka setelah matanya ditutup, kemudian posisikan tangannya seperti akan sholat, ya. Itu setelah menanggalkan pakaiannya, semua tanggalkan dan ditutup dengan kain. Nah, baru tangannya seperti sholat, seperti ini. Mungkin ini akan kaku, ya, jangan dipaksa. Wah, tarik gitu kan ya. Jadi paksa pelan-pelan saja. Kalau nggak bisa ya udah. Kalau masih bisa, ya alhamdulillah. Makanya ketika meninggal, kalau masih lentur kan, itu masih bisa. Tapi kalau sudah agak lama, ini sudah tidak berfungsi organ tersebut. Nah, maka di sini ketika meninggalkan pakaian, kalau misalkan harus digunting ya digunting, nggak apa-apa. Yaitu bukan tabdzir, karena kita khawatir menyakiti si mayit. Jadi dengan merobeknya atau mengguntingnya tidak apa-apa. Tapi kalau masih bisa disiasati, kalau pakai kaos misalkan ya, gimana caranya? Kan nggak bisa. Kalau kancingan kan gampang. Tapi kalau kaos gimana caranya? Ya dengan gunting, nggak masalah. Wah ini kaosnya branded, ya nggak masalah. Dijahit aja lagi gitu kan ya. Baik, itu yang menanggalkan. Baru ini menyegerakan untuk memuliakan jenazah, mengurusnya. Jangan diperlambat. Nah, kadang kebiasaan, mohon maaf ya, karena koleganya misalkan jauh dan sebagainya, nunggu ya meninggalnya jam 3 subuh. Ya, ada anaknya dan sebagainya masih nunggu terus sampai berhari. Nah, ini khawatir ya. Khawatir akan berpengaruh kepada jenazah tersebut. Maka sunnahnya disegerakan. Ya, disegerakan. Maka penyegaran tadi mulai dari penanggalan pakaian, kemudian kita mandikan. Nah, ini memandikannya, ini mungkin kita praktek langsung. Ada yang jadi calon mayit di sini? Ada request ya. Baik. Tiduran apa gimana sih? Sudah tiduran loh. Posisinya ada dua pilihan. Ya. Cara menghadap kiblatnya pertama seperti ini, yaitu kaki menghadap kiblat seperti ini. Ini cara yang pertama. Ya. Tapi sunnah yang kedua itu berbaring. Yang berbaring ke sini. Kepala di sini. Nah, ini sunnahnya, dan menghadapkan lambung kanan ini ke, ini waktu sakaratul maut ya. Jadi ketika sakaratul maut ini pakai bantal ya. Nah, ketika sakaratul maut ini posisinya sunnah seperti ini. Jadi lambung kanan menjadi alas. Nah, disinilah kita talkinkan di telinganya. La ilaha illallah. Kalau belum, terus. Ya, jangan keras-keras. Jadi kan, nah gitu, tenang aja. Supaya ini kan keadaannya apa? Mabuk. Sakaratul itu mabuk. Dia nggak bisa konsentrasi. Nah, maka ini mungkin yang teman-teman yang lainnya, ya cukup satu orang saja, jangan sampai ramai-ramai. Loh, nggak gitu. Supaya terdengarnya biar nggak ngawur. Yang lain bisa baca Quran, ya satu talkinkan. Ya, biar fokus dia dengarnya kalimat itu. Ya. La ilaha illallah. Ngikutin terus nih. Oh dia. Kalau udah ngomong kayak gitu, selesai. Ya. Ngomong lagi ya. Ngomong lagi mobil. Ini ngomong lagi. Iya, kalau ada ngomong lagi gitu kan ya. Entah itu kalau batuk gimana, itu batuk nggak masalah. Tapi kalau omongan yang kalam bashar atau manusia, diulang lagi talqinnya. Diulang lagi terus aja. Ya terus sampai dia nggak ngomong, sampai kalimat tanya adalah la ilallah. Kalau gitu gimana? Haus keteset ya. Itu kalau misalnya minta air juga harus ulang lagi. Haus, misalkan udah kasih air dulu, talqinkan lagi. Karena ucapan tadi apa? Haus. Terus seperti itu, ya. Sweet dan sebagainya. Terus ya. Di sini mohon maaf, ini ujungnya kita ditentukan dengan kebiasaan kita. Mohon maaf. Ya, hati-hati. Mulai hari ini coba cari kebiasaan. Kalau biasanya dia membaca istighfar, tasbih, baca Quran, ketika sama mau akan mudah. Ya, tapi sebaliknya kalau misalkan biasanya dengar musik dan sebagainya, ya akan susah, akan berat lidahnya itu. Nah, kita minta dengannya agar ketika sakit mungkin diringankan, karena ini penentuan terakhir, ya husnul khotimah atau su'ul khotimah ketika sakaratul maut. Baik, ketika sudah meninggal, ya maka posisinya dikembalikan, dia berbaring seperti ini, ya dengan posisi sholat.
Ini. Saya kan di sini posisinya kan. Anggap saya di sini ya, dengan apa? Mengusap mata supaya ininya apa? Memejamkan mata. Setelah seperti itu, baru ditanggalkan semua pakaiannya, tapi itu bukan adab, ya. Jadi perlakukan jenazah itu seperti orang hidup, ya. Bawa kain dulu, baru ditanggalkan semuanya, ya. Jangan sampai langsung buka-bukaan itu enggak, ya enggak, tetap, ya, karena ini aib, ya, bagi si mayit tadi. Perlakukan, makanya bahasanya pemuliaan jenazah, tidak sekedar ngurus jenazah, tapi memuliakan jenazah. Ya. Setelah ini selesai, maka langkah kedua adalah kita mandikan, ya. Baik, mungkin antum kalau di sana karena susah. Dianggap kiblat sebelah sana ya. Baik. Ketika sudah ditanggalkan, ya, kemudian memandikannya. Nah, untuk memandikan ini diusahakan orang-orang yang terpercaya dan masih ada hubungan kerabatnya. Jadi misalkan suami boleh memandikan istrinya, begitupun sebaliknya. Ini saya tanya, bapak yang punya suami, punya istri, mohon maaf, ya, kapan terakhir mandi bareng sama si istri? Ini maksud saya, ya, sebelum mandikan istri dalam keadaan terbujur kaku, ya, mandi dulu ketika masih hidup. Itu sunnah Rasul juga. Ya sering kok. Ya. Jangan istri orang ya. Sering ya. Hadis-hadis tentang Maimunah, Aisyah itu sering. Yang satu mandi bareng dalam satu bejana. Nah, itu disunahkan. Jadi romantis itu dalam keadaan apapun. Baik, jadi yang belum pernah atau yang baru kedua kali silakan sesering mungkin untuk menambahkan keromantisan. Yang belum menikah jadi agenda besar ya. Baik. Jadi yang mandikan adalah boleh ya pasangannya masing-masing, suami istri, belum bercerai tapi kan ya. Kemudian kalau mantan nggak boleh, ya. Kemudian kalau bisa juga yang ada hubungan darahnya, seperti anaknya, orang tuanya, diutamakan. Kalau misalkan ada suaminya, ada anaknya, tapi dia nggak bisa, maka dipercayakan kepada orang yang bisa megang amanah. Karena ya pahalanya luar biasa besar. Syaratnya adalah dia harus bisa menutup aib yang bersangkutan. Kalau keluarga kan masih bisa menutup aib orang lain, nggak tahu mulutnya kemana-mana. Maka ambil ya seseorang orang lain tadi yang di luar tadi, itu orang yang amanah. Namun gimana kalau seandainya ada seorang laki-laki meninggal, darah tersebut semuanya perempuan, atau misalkan nggak ada mahramnya, istri nggak ada, ibu nggak ada, sebagainya, ini gimana, dimandiin atau digimanain? Perempuan semuanya itu ajnabi, orang asing bagi dia, maka tidak boleh kita mandikan. Kita hanya mentayamumkan mayat tersebut. Ya, begitu sebaliknya, kalau ada perempuan, dia nggak punya mahram, belum menikah, bapaknya nggak ada, nggak punya anak, saudara nggak ada juga, tapi masuk ke sana semua laki-laki, itu kan ya, nggak ada mahramnya, kita tayamumkan. Tetap ya. Baik, jadi kalau masih ada mahramnya, maka didahulukan yang mahramnya itu untuk memandikan mayit tersebut. Baik, kalau sudah ada, prakteknya pertama adalah istinja, ya, membuang kotoran. Ya, kalau bisa ini tempatnya agak miring. Yang ini apa? Ke atas gitu kan ya. Suka pakai apa? Pakai apa? Pisang ya, dan sebagainya nggak apa-apa. Itu nggak harus ya. Yang jelas biar air itu turun ke bawah. Nah, cara pertama istinja. Istinja itu apa? Membersihkan kotoran. Pertama adalah antum urut dulu perutnya. Ya, ini dinaikkan. Kok gerak ya? Ini dinaikkan sedikit, ya, mayitnya. Ini lus-lus perutnya itu. Kan di sini ya. Ini diurut pelan-pelan, ya nggak keras-keras, pelan-pelan supaya kotorannya keluar. Nah, ini sambil ini, jadi ada yang megang, ada juga, mohon maaf, pakai jari tengah, ya, karena mohon maaf dubur, ya, dubur itu ketika sudah meninggal itu bolong gini, nggak rapat lagi, bolong gini. Nah, maka ini pakai kain, masukkan untuk membersihkan. Yang lainnya pakai selang ya kalau bisa, pakai gayung nggak apa-apa, untuk membersihkan kotoran sampai keluar, mohon maaf, ya, feses yang warna hitam bau. Itu kotoran terakhir. Karena hitam ya, warna hitam bau. Itu biasanya kotoran terakhir ketika sudah meninggal itu keluar, ya, bolong, bersihkan.
istinja. Tapi tetap ya, mohon maaf, kemaluannya ditutup, dijaga. Jadi mainnya di belakang, di bawah kain. Ya, di bawah kain, ya. Terus selang dimasukin, jangan terbuka. Ya, kayak perempuan seperti itu di lubang duburnya dibersihkan dengan posisi diangkat perutnya tadi supaya kotorannya keluar. Ya, sebisa mungkin. Baik. Udah istinja, baru kita mewudukan mayit sebagaimana wudunya sholat. Yang pertama sunnahnya adalah cuci tangan. Biasa. Ini tangan dulu, baru yang kanan, baru yang kiri. Cuci tangan dulu. Udah gitu kumur-kumur. Cuma kumur-kumur nggak boleh dimasukin karena dia nggak bisa ngeluarin kan. Maka cukup dengan kain atau menggosok giginya dengan kain. Begitu pun hidungnya, pakai kain. Jadi masukin jangan, karena dia nggak bisa ngeluarin, hanya bisa masuk nggak bisa keluar. Nanti keselak dia, bangun lagi. Gitu ya. Ini cukup menggosok dengan kain saja, ya. Mulutnya, giginya. Gimana gosok gigi boleh nggak? Ini khawatir kita bersihinnya itu ada air yang masuk. Cukup dengan kain saja, ya. Kain handuk atau waslap ya, waslap bayi itu bukan kecil kan? Itu bisa untuk menggosok gigi, kemudian hidung. Ini istinja dulu. Baru mulai wudhu, ya. Cuci tangan, ya, bersihin mulut, kemudian hidung, baru kita wudhukan, ya. Biasa. Ini 3 kali, kemudian tangan sampai siku 3 kali. Kemudian yang kirinya 3 kali. Kemudian rambutnya, ya, ke belakang, ke depan lagi, baru telinganya, baru kaki kanannya, ya, sampai ini kedua mata kaki 3 kali dan yang kiri 3 kali. Selesai wudu, baru mandikannya. Siapkan airnya itu air bersih, air sabun dan kapur barus. Air kapur barus 3 aja. Air bersih, air sabun dengan kapur barus atau minimal 2 ember. Air bersih dengan selang, terus nanti terakhir kapur barus. Ya, sudah dihancurin. Dilarutkan dengan air. Kamper ya, kamper. Bahasa Arabnya sidr, seperti itu. Nah, pertama itu kita guyur semuanya dari kepala, ya, sampai sekujur badan dulu. Satu kali. Masih miring juga, Ustaz. Yang kepalanya mesti ditinggiin juga. Iya, makanya disunahkan posisi badannya itu agak naik ini. Ada bantal dari kelapa kayu, pisang biasanya kan. Nah, biar dia mudun gitu kan ya, turun biar airnya itu ke bawah gitu kan ya. Kalau kayak gini kan takutnya masuk ke hidung atau ke telinga. Nah, tetap ya muliakan jenazah tadi. Saya itu ibu kita, bapak kita, gimana sih ngemandiin orang tua kita kan? Itu diguyur pertama, baru kita gosok sabun dengan sabun. Caranya gimana? Dahulukan yang kanan dulu, semua kanan. Kemudian dulu rambutnya bersihin, baru badannya kita dahulukan yang kanan dulu, ya. Yang kanan dulu, ini ya, yang kanan, bagian kanan, ini ya, yang kanan. Kita gosok bagian atasnya dulu, atas sampai kaki digosok, baru dibersih sama air. Kemudian bagian bawah, gimana caranya? Dimiringkan seperti ini. Gosok bagian kanan yang bawahnya dengan sabun, bersihkan lagi dengan air yang bersih. Kemudian bagian kiri, baru bagian depannya dulu gosok pakai sabun. Jadi nggak langsung gosok semuanya gitu, enggak. Jadi dahulukan at-tayamun, yang kanan dulu semuanya, baru yang kiri. Nah, begitu pun sebenarnya mandi kita harusnya kayak gitu. Kalau kita kan gebrus-gebrus, wah seenaknya gitu kan. Padahal sunnahnya dahulukan dulu yang kanan. Baik, jadi yang kiri bagian atas bersihin, baru belakangnya, ya. Ini bagian kiri, bagian bawah pakai sabun, gosok-gosok, bersihin. Ya, selesai, ya. Guyur lagi dengan bersih tadi. Nah, terakhir, ya, untuk menyiram tadi untuk kapur barus. Ini supaya apa? Biar tidak istilahnya itu didatangi oleh semut-semut biasanya itu. Karena kalau sudah meninggal itu, ya, binatang-binatang tanah itu kadang suka ngerayap ya. Maka terakhir kita siram dengan kapur barus. Ini selesai kita memandikan mayit, ya. Untuk posisinya itu mayit harus menghadap kiblat atau enggak? Atau Kalau mandikan, ya, justru hindari harap kiblat sebenarnya itu. Tapi ketika tadi talqin, harapkan kiblat. Tapi kalau mandikan ke arah mana saja, ya, ke kiblat pun nggak masalah.
Jadi nggak ada anjuran harus kiblatin karena mungkin tempatnya sempit atau apa, ya sebisa mungkin. Oke, yang jelas, yang penting adalah pertama ruangan tertutup. Kalau misalkan di luar mereka suka dipasang layar atau apa, nggak masalah. Cuman atasnya ya maksimalkan tutup juga. Jadi jangan sampai ada orang yang tahu. Hanya mahramnya saja. Mungkin bapaknya, orang tuanya, anaknya, misalnya atau suami atau istrinya. Jadi orang yang dekat. Kalau ada orang lain, lihat orangnya amanah enggak. Karena mohon maaf dia akan melihat ya di antara alat-alat yang apa istilahnya itu sensitif. Ya maka di sini orangnya amanah dipilih. Kalau dia bukan mahramnya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, sampai memandikan, ya. Jadi saya ulangi tadi, mana? Tadi terakhir kan yang masalah membersihkan bubur ini, itu apa semuanya itu pasti keluar hitam itu? Biasanya, kalaupun misalkan kita nunggu sampai lama kok nggak keluar, udah tim bersih. Jadi bersihnya itu silakan. Tapi kalau misalkan sudah dimandikan, udah dikapani, ternyata dia keluar kotoran. Apakah diulang mandinya? Udah ada pendapat ya. Yang pertama, cukup dibersihkan yang kotornya saja tanpa diulang mandinya. Ya, ada yang mengatakan lagi diulang mandinya. Tapi yang kuat yang pertama, cukup dibersihkan kotorannya saja. Atau misalkan dia ada luka, misalkan kayak diabetes, ya, kan suka ada luka atau apa berdarah sebagainya, semampu kita aja. Kalau masih ngalir darahnya, udah pakai kapas, kemudian pakai kain, balut, ya sebisa yang kita lakukan. Jadi tidak harus misalkannya sampai tadi keluar kotoran hitam gitu kan ya. Kalau nggak keluar ya udah, ya menurut kita ini sudah usaha gitu kan ya untuk istinja membersihkan, udah lepas tanggung jawab seperti itu. Ada lagi? Ya. Memandikan berapa orang? Minimal 1 orang minimal. Maksimal ya semampunya aja. Ya, kalau rame-rame juga takutnya dia hanya nonton saja. Ya, minimal 1 orang bisa, 2 orang lebih baik, 3 orang lebih baik. Ya, silakan. Gak ada anjuran berapa. Tapi tetap aturannya adalah mahramnya. Itu yang penting. Bilangannya nggak penting. Yang penting dia harus mahramnya. Karena apa? Menjaga aib. Ya, bisa misalkan sebelah sana 2, sini 2, biar cepat nggak masalah. Ya. 2 orang cukup sih, 2 orang itu. Yang satu megang keran, satu lagi gosok-gosok. Itu udah cukup. Ya. Kalau 1 orang kan agak ribet ya. Kalau nggak ada lagi 1 orang ya nggak masalah. Kalau nggak ada orang ya nggak usah mandiin. Baik, ada lagi pertanyaan? Gak ada ya. Baik, itu sampai ke memandikan. Kalau sudah memandikan, ingat ya, memandikannya tetap tadi dalam keadaan aurat tertutup. Ya. Untuk yang laki-laki minimal pusar sampai lutut, kasih kain, jadi nggak terbuka gitu. Yang perempuan minimal sampai dari dada sampai ini kakinya. Jadi dia tetap gosok badan tadi di bawah kain itu, jadi nggak terbuka terlihat gitu enggak. Ya, di bawah kain dia gosoknya. Begitupun selang tadi air tadi atau yang tadi itu di bawah kain, jadi nggak tersikap gitu. Ya, kalau laki-laki sampai sini ya, pusar sampai ke lutut. Laki-laki ini masih terbuka anggota. Yang perempuan minimal sampai dada tadi. Ya, makanya yang amanah. Oke, ada lagi pertanyaan sampai ke memandikan. Kalau orang itu, maaf, kalau perempuan misalnya punya pasang KB segala macam, itu wajib dikeluarin juga pada saat. Baik, seperti apa namanya? Viral Seperti ini ya. Behel. Ada yang pakai behel. Gigi maksudnya. Baik, kira-kira bukanya susah nggak? Susah. nggak tahu, belum masang. Oh, coba mau masang. Baik, jadi seperti hal kayak tadi misalkannya, kecuali kalau misalkan diketahui ya orang tadi pakai mantra-mantra jimat-jimat yang ditanam, itu kalau bisa dikeluarkan. Ya, kalau alat KB atau alat yang sebagainya misalkannya untuk kontrasepsi itu nggak masalah. Tapi kalau itu menyakitkan, membahayakan, nggak usah. Ya, kalau misalnya konsen dia dicabut. Tapi kalau misalnya diketahui, mohon maaf, misalnya dia pakai susu misalkan ditanam itu, karena khawatir ini udah bersyirik dia, bawa mati juga.
Kecuali kalau kita nggak tahu, nggak masalah. Ketika kita tahu, nah gimana caranya? Ada orang ahli ya, yang bisa orang yang rukin seperti itu bisa membuka tutup yang ditanam. Ya, karena itu syiriknya langsung kematian. Ada lagi sampai mati ya. Kalau misalnya kita ingatnya pas udah dikubur tak udah diinjak gas, udah punya susu, itu gimana sih? Kalau sudah dikeluarin dikuburkan, lagi atau nggak? ya. Susu atau apa? Kalau dikuburkan, ya sudah rufi al-qalam, diangkat hukumnya. Nah, makanya kehati-hatian tadi, kehati-hatian. Tapi kalau ragu, misalkan dia ragu, pengen gitu kan ya, menggali lagi karena khawatir kebawa mati tadi, gitu kan ya, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita sudah Bismillah gitu kan ya, dengan doa banyak mohon ampun untuk si mayit. Seperti makanya ini kejujuran pada lima waris. Kalau yang tahu tolong bantu almarhum untuk bisa lulus kembali di alam akhiratnya. Baik, ada lagi? Ya Pak. Mau nanya, kan kalau misalkan ada barang pusaka yang masuk di dalam tubuh, kan tidak semua entah itu paranormal atau kiai mampu untuk mengangkatnya. Sedangkan namanya 3 perkara kan salah satu yang paling diutamakan harus menguburkan jenazah kan. Nah itu kalau belum mampu juga, apa kita terus harus mencarinya atau bagaimana? Sebisa kita mungkin ya Pak ya, semungkin aja, semaksimal saja. Kalau misalkan udah ikhtiar kita nggak dapat, itu la haula wa quwwata illa billah. Ya kita serahkan pada Allah. Kita udah berusaha sepertinya membantu tapi nggak dapat juga. Atau misalkan udah ada orangnya tinggal bisa ngeluarinnya, ya kita ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa, udah rufi al-qalam, dicabut hukum tersebut. Nah, baik, ada yang lagi? Baik, lanjut ya. Selesai mandikan, baru kita mengkafani. Ya, mengkafani ini sebenarnya simpel saja. Ya, bisa dengan 2 helai kain atau 3 helai. Ya, kadang di tradisi kita ini ada yang membuatkan bajunya, cawotnya, kemudian apalagi kerudungnya bagi perempuan gitu kan ya. Sebenarnya tidak harus. Ya tidak harus. Minimal ya untuk menutup kain sarung kemaluan saja. 1 aja. Nah, bisa dengan 2 helai kain yang lebar warna putih, kain kafan itu, dan pilih ya kainnya yang terbaik. Ya. Yang terbaik dan warna putih. Tapi kalau nggak ada boleh warna yang lain. Tapi usahakan warna putih. Nah, sekarang sudah di mana-mana ada ya. Boleh nggak pakai sutra? Ya. Yang laki-laki nggak boleh. Yang perempuan boleh nggak? Boleh, tapi itu makruh. Takutnya apa? Berlebihan. Sebaiknya kain biasa saja. Kalau ada dana yang lainnya itu kan bisa untuk disedekahkan sama almarhum. Jadi bisa dengan 2 helai atau 3 helai. Ya, diamparkan saja. Ini ditutup dengan apa? Pengeluarannya tutup dengan apa? Kain. Kemudian tutup selembar yang pertama, bagian kanan dulu, baru kiri. Lembar yang kedua, kanan dulu, baru kiri. Yang ketiga, kanan baru kiri. Ikat, selesai. Ini ketika dikuburkan dia dibuka. Ini kan pertemuan antara 2 helai tadi ujung tadi bisa dibuka seperti itu. Ini yang tertutup. Iya tutup. Pakai kapas boleh nggak? Silakan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang dikapasin apa saja? Ini mah lubang-lubang. Ya lubang hidung. Mulut kapasin nggak mulut? Enggak ya, terus itu udah rapat. Ini yang menganga gitu kan ya. Dubur. Tadi kan bolong kayak gini tutup. Ya kemaluan juga tutup dengan kapas. Hidung, kemudian telinga. Nah, itu yang kita tutup dengan kapas. Selebihnya apakah ketiak atau apa? Nggak harus. Ya nggak harus. Nggak kapasnya nggak apa-apa. Karena di hadisnya pun hanya kain saja. Bagaimana kita pakai baju gitu kan ya? Simpel sebenarnya. Ya. Jadi bisa dengan 2 helai atau 3 helai kain kafan. Nah, udah dikafankan dan tidak ada bacaan khusus. Ya. Nggak ada bacaan, misalkan kain pertama bacanya apa enggak? Nggak ada bacaan khusus, namun tetap ya tadi harus jaga aib si mayit, dijaga jangan sampai diumbar-umbar. Sudah selesai dikafankan, baru kita sholatkan. Nah, untuk sholat ya berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa takbir? 4 takbir ya. 4 takbir. Nah, posisinya maaf. Nah, ini posisi imam ya. Kalau mayatnya laki-laki, maka imam di kepala. Di sini
Kalau yang perempuan maka tengah-tengah. Gimana kalau mayatnya dua, laki perempuan, pakai yang laki-lakinya. Ya, perempuan semua ya tengah-tengah seperti itu. Jadi patokannya laki-laki. Ini ketika mensolatkan. Yang menjadi imam, kalau imam sholat biasa, itu kan patokannya ada aqra'uhum, orang yang paling banyak bacaan hafalannya. Tapi untuk mayit enggak. Ya, yang mayit adalah pertama orang yang ada kerabatnya walinya, itu yang ditambahkan malah, bukan Qur'annya. Jadi bisa anaknya, bisa bapaknya, bisa suaminya, boleh. Itu yang ditambahkan dari keluarganya, kerabat atau walinya. Nggak harus ustaz, nggak harus. Itu jenazah seperti itu. Tapi kalau nggak ada, baru kita ambil untuk sesepuh kampung tersebut. Ya, kalau wali keluarga nggak ada, maka sesepuh kampung tersebut. Ya, seperti itu. Mungkin yang dituakan gitu kan ya, boleh. Seperti itu. Itu posisinya. Oke, untuk mensolatkannya 4 takbiran. Ya, setiap takbirannya yang sunnahnya adalah yang takbir pertama ngangkat tangan. 2, 3, 4 itu khilafiyah. Ada yang boleh ngangkat, boleh tidak. Nah, jadi kalau Bapak lihat sahabatnya kok nggak ngangkat, gitu kan ya, itu jangan disalahin. Jadi sikut, dia suka ngangkat, gitu kan ya. Itu udah pendapat. Ya, maka dia lebih kuat tadi yang pertama malah. Jadi di sunnahnya itu, di hadisnya itu, yang pertama ngangkat, 2, 3, 4 nggak ngangkat, karena itu sholat jenazah. Ya kayak jenazah kayak gini. Itu hikmahnya, ya. Seperti jenazah. Tapi dibolehkan juga ngangkat setiap takbir, angkat lagi sebagainya. Itu masalah ngangkat tangan. Nah, bacaan-bacaannya takbir pertama itu baca Al-Fatihah. Dan sepakat ulama ya tidak disunahkan baca iftitah. Nggak harus, langsung Al-Fatihah saja. Ini takbir pertama. Yang kedua baca apa? Sholawat yang kita pakai di tahiyat. Ya. Yang ketiga baca doa. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Allahumma ighfir laha. Kalau bingung, udah bu semuanya. Sekarang itu di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, itu kan tiap waktu sholat itu sholat mayat. Subuh sholat mayat, zuhur sholat mayat, asar sholat mayat. Ini orang Indonesia kan nggak biasa. Ya disangka sholat apa? Dia ruku dia. Ya itu nggak ruku ya sholat mayat. Dia orang Indonesia nggak biasa gitu kan ya. Di sini jadi untuk takbir yang kedua baca sholawat sebagaimana kita dalam tahiyat akhir. Takbir ketiga baca doa. Nah, kalau bingung kata gantinya hu, apakah ha, apakah hum, atau hunna, cukup pakai hu saja. Karena hu kembali kepada al-mayyit. Laki-laki perempuan itu hu mudzakkar. Allahumma ighfir lahu, si mayit, bukan ke jenis kelaminnya. Nah ini jadi ada di fikih sunnah ini katakan tidak merubah dhamir, tidak merubah kata ganti. Sebagaimana kalimat assalamualaikum. Kan secara kaidah bahasa Arab salah. Kalau misalkan laki-laki ke bilang perempuan assalamualaikum harusnya. Perempuan ke laki assalamualaikum. Kalau banyak assalamualaikum gitu kan ya. Kemarin ke assalamualaikum gitu kan ya, atau assalamualaikum kan bingung. Nah, karena lapannya udah sakap gitu, ya udah kesiapun pakai assalamualaikum. Walaupun secara kaidah bahasa salah. Nah, ini hadis, masa hadis ikutin ada bahasa. Begitupun dalam bacaan sholat ya. Kalau kita bingung dhamirnya, cukup menggunakan Allahumma ighfir lahu. Nah, ini kalau bisa di takbir yang ketiga diperpanjang. Banyak berdoa. Ya, bahkan kalau saya lihat pengalaman di Timur Tengah gitu kan ya, takbir itu banyak sekali, panjang sekali, karena doa-doanya itu yang diajarkan. Takbir ketiga bisa dengan doa untuk semuanya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Baru salam. Ya, salamnya biasa. Apakah seperti ini assalamualaikum, assalamualaikum, ataukah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Bagaimana dengannya? Ini di teknis tidak disebutkan. Yang jelas salam saja. Jadi kalau saya lihat pendapat yang kuat adalah tangan tetap. Ya tidak satu-satu gitu, assalamualaikum begitu. Karena pengkhususan itu nggak ada hadisnya. Cukup di sini tangannya hanya melirikan kepala ke arah kanan dan kiri, tidak tangannya. Baik. Ini mensolatkan ya. Ini pahalanya luar biasa. Jangan sampai ini ketinggalan. Kalau antum ya sahabat-sahabat bisa ngurus jenazah dari mulai memandikan, mengkafani,
mensolatkan itu dapat qiraatain. Tapi kalau hanya memandikan, mengkafani itu hanya satu qiraat. Satu qiraat itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Ya. Nanti pernah ke sana gunung Uhud bagaimana besarnya? Gunung Uhud loh, tinggi. Ini kalau sampai mengkafani. Kalau saya mensolatkan qiraatain. Kalau sampai ke mengantarkan jenazah ke liang lahatnya itu salah sekirat sampai 3 qiraat pahalanya. Nah, maka di sini jangan disia-siakan. Nah, jadi kalau sibuk ya. Baik. Ketika sudah mengkafani, mensolatkan, gitu kan ya, dan disunahkan ketika mensolatkan diperbanyak safnya. Kalau 10 orang makmumnya bikin 3-3-3, imam 1, itu orang. Jadi jangan bersaf satu ini enggak, perbanyak safnya. Ya, jadi jangan kalau kita kan kalau biasa kan harusnya saf pertama dipenuhi dulu. Nah, kalau saf biasa enggak. Cuma kalau 3 orang, ya itu satu-satu safnya itu. Kalau 2 orang juga 2 orang sama imam sama makmum, imam di depan, makmum di belakang, enggak di samping. Bikin saf yang kedua. Tinggal 2 orang, gitu kan? 3 orang itu bikin saf yang ketiga seperti itu. Jadi perbanyak safnya. Nah, maka di sini mohon maaf, pertanyaannya siapa yang akan mensolatkan kita? Mulai hari ini perbanyak orang yang mencintai kita, karena mereka lah yang akan mensolatkan kita, yang akan mengurus jenazah kita. Kalau selama ini kita nyarinya musuh, ya nggak akan ada harapan bisa banyak orang yang mensolatkan kita. Tapi kalau kita orangnya baik, pada tersenyum dan sebagainya, ya kan ya, banyak temannya, maka insya Allah mereka yang akan mengurus kita ketika Allah wafatkan. Baik. Kemudian terakhir yaitu mengkuburnya. Ya, mengkuburnya untuk lahat. Lahat ini ada 2 macam. Ada lahat, ada syak. Ya. Mungkin gambarnya kalau lahat seperti yang kita praktekkan di Indonesia ini. Jadi ada lubang, ada lakukan ke ini arah kiblat. Ya. Ini kiblat seperti ini kan. Jadi ini tanah, yang di sininya ada lorong gitu. Itu namanya lahat. Nah, maka di sini si mayit ketika berikan ke lahat posisinya kayak di awal. Dan mukanya dibuka. Ditempelkan dengan tanah. Seperti itu. Ya. Apakah diganja sama ini silakan jadi tenis. Enggak pun enggak apa-apa. Pakai papan itu tenis juga. Enggak pun enggak ada enggak apa-apa. Pakai papan enggak apa-apa, itu lahat. Jadi lahat itu ada lubang kecil. Ada juga syak. Syak itu ini bolong gitu kan ya. Di tengah-tengah bikin lubang lagi. Nah, itu namanya syak. Itu biasanya di mana? Jawa. Di Timur Tengah biasanya. Soalnya di pasir. Kalau pasir dia nggak bisa bikin lahat. Kalau pasir itu, karena kan ambruk lagi. Pokoknya syak itu tengah-tengah dia. Maka mayat itu tengah-tengah. Nah, tengah-tengah. Tapi disunahkannya membuat lahat, bukan syak. Jadi syak itu yang kedua. Kalau nggak bisa lahat, kayak pasir tadi, gurun pasir ya, maka bikin syak itu tengah-tengah. Bikin setelah bolongan tadi, tengah-tengahnya bikin bolongan lagi untuk khusus mayit saja. Sama posisi kayak gini posisinya. Jadi nggak terlentang kayak gini, satu sama ya kayak gini. Jadi ini lubang habis ini berarti kan ini lubangnya. Baru ditutup dengan papan. Kalau nggak ada langsung tanah pun nggak masalah. Ya, kalau digurung berarti pakai pasir seperti itu. Itu mungkin ketika hanya satu riwayatnya, hanya ketika mayit dimasukkan ke lahat dengan membaca Bismillahi ala millati Rasulillah. Itu saja. Bismillahi ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah. Enggak ada bacaan azan, iqamah dan sebagainya, tidak ada anjurannya. Hanya itu saja, Bismillahi ala millati Rasulillah. Ya, tidak ada bacaan khusus ketika menguburkan si mayit. Wallahu a'lam. Baik. Setelah dikuburkan, apakah mendoakan bebas, nggak harus ketika dikuburkan. Justru mendoakan itu setiap saat. Namun yang paling penting bagi ahli waris adalah 3 hal. Ya, si mayit tadi amalannya sudah terputus kecuali apa? 3 hal ini. Sebutin. Pertama apa? Sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh. Nah, coba amalkan. Bagi ahli waris, jangan hanya melek dengan harta warisnya, tapi amalkan yang 3 ini. Sedekah atas nama almarhum. Sebelum bicara waris,
Ini kita nggak tahu profil dia ketika hidup, dia zakatnya sering sedekah nggak? Minimal hartanya sebelum hari ini kita bagikan, gitu kan ya, ambil dulu untuk disedekahkan sama beliau. Kita panjang alur terus. Mungkin beliau belum sempat untuk ilmunya. Ini sebagai ahli waris luruskan. Ya, ini yang pertama. Sedekah atas nama almarhum orang tua atau saudara kita. Yang pertama. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Lanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah dibiasakan. Misalkan nih yang meninggal ada bapak kita. Bapak kita rajin ke masjid. Kita anaknya lanjutin tradisi itu. Ini maksudnya yang kedua ini. Melanjutkan tradisi yang baik. Ya, yang dibiasakan. Lanjutin insya Allah. Mungkin ayah kita bukan seorang ustaz, kiai bukan, tapi ada kebiasaan yang baik. Lanjutkan. Itu pahalanya double. Kita dapat, orang tua kita dapat. Karena apa? Sudah ngasih contoh. Baik, yang terakhir adalah doa. Ini, mohon maaf, tidak ada pengkhususan waktu. Hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, gitu kan ya. Yang mayat ini mereka menunggu setiap saat. Doakan mereka. Minimal mohonkan ampun. Karena sudah nggak bisa lagi sholat, nggak akan beramal. Nah, cuma kita bisa transfer pahala tadi dengan sedekah, kemudian melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dibiasakan, kemudian berdoakan. Ya, Allahumma ghfirlahu warhamhu dan sebagainya, silakan. Banyak redaksi doa yang bisa kita panjatkan. Kalaupun nggak bisa, pakai bahasa yang masih silakan. Ini yang dinanti oleh si mayat di alam kuburnya. Baik, mungkin di penghujung saya bacakan ayatnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita yang meninggal kecuali dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah, dalam keadaan berislam. Baik. Kemarin mengisi apa? Nanti di akhirat akan dipertemukan dengan pilihannya. Ya. Baik, insya Allah mudah-mudahan kok tidur? Kesempatan Yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, silakan dipraktekkan. Mungkin untuk praktek kayak kapannya, saya nggak tahu kapan lagi. Ya, saya serahkan kepada jamaah semua ulama. Baik, akhirul kalam, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.